Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauhiku, sengaja menghindar, menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sekeren garis-garis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh, tapi lama-lama Ringga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti gelang persahabatan ini? Tak berguna. Aini? Ya, Mak, sebentar. Obat yang Emak pesan sudah Aini belikan. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku yang mengganti pekerjaan Emak berburu karton, koran, dan botol-botol bekas warung-warung dan toko. Sering aku mengungut barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan merusak bumi yang kita tinggal ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong tak berfungsi sebagaimana semestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun lalu, Emaklah yang mencari nafkah untukku, menyambung hidup, sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah Emak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian luntur atau rusak, Emak yang harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun tenaga Emak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci, kemudian Emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, Emak mampu mengumpulkan sampah 10-15 kilogram. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah yang terkumpul dijual dengan harga Rp30.000 per kilogramnya, cukup untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan Emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita Emak dulu. Bagaimanapun pedih hidup, ingatlah, kau masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-citamu. Begitu pesan Emak. Saat ini Emak sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih, bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru itu, Aini. Kesanalah kamu harus memandang. Apa yang harus kamu lakukan? Menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu.
Berapa ton sampah yang telah kau dan emas selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini yang akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Ya kan? Pasti kalian curiga, karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati 17 Agustus tahun lalu, Pak Lurah memerintahku mengumpulkan teman-teman untuk menuju lomba gerak jalan. Aku ditunjuk menjadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih sangat keras. Dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang gini, "Aini, kamu hebat, jempol untuk kamu. Tunggu bonus ya dari Bapak, hehehe." Nah, jelaskan asal-usul handphone ini. Handphone ini pemberian dari Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula memberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Akan aku tunjukkan menjadi kepala regu. Maju, jalan, kiri, kiri, hormat, gerak, balik kanan, maju, jalan. Kalian sudah percaya? Sampah, 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 sampah plastik menyebabkan tanah menjadi sifatnya sulit terkomposisi. Plastik membutuhkan 10 sampai 20 tahun dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Gimana ini? Panas sekali. Langit, pekat, pohon mati, air di mana-mana. Haus, haus, kotor dan bau. Lihat mata kedua orang itu memerah. Kulitnya mengelupas. Jangan mendekat. Pergi, pergi. Tolong, tolong. Apakah ini firasat? Tan kecil ini harus melakukan sesuatu. Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Pintu masuk terpajang spanduk bertuliskan, "Jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, bangun kembali, perbarui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang." Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah suatu yang kotor dan menjijikan. Dan menurutku, hasil daur ulangnya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sekali, waktu aku diajak ibu guru pergi workshop, di sana diajarkan bagaimana cara mengolah barang-barang yang sudah tak bernilai menjadi bermanfaat, seperti vas bunga dari kotoran bekas, tas plastik, kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias, dan botol-botol bekas. Selain bermanfaat, barang itu juga bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu mengapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain? Aku sedang bersemangat untuk merealisasikan rencana
tanggal 17. Emak mengizinkan ruang tamu itu digunakan sebagai galeri tempat pelatihan. Hasil daur ulang sampah akan terpajang di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini diletakkan di sudut kanan seperti ini? Tunggu dulu. Nah, begini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu, geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga dan teman-teman sekampungku untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Oh, terima kasih, Pak. Semenjak saat itu, aku tak perlu memungut sampah bekas ke toko-toko atau ke warung-warung lagi. Mereka dengan senang hati mengantar ke rumah ini. Semua orang di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran memilah sampah di rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan di sosial media, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana ini yang aku lakukan bisa menjadi inspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya emak berobat. Emak harus segera dibawa ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobatinya. Emak harus sembuh dari sakitnya. Aini. Wah, kalian sudah datang. Ayo masuk. Nah, sampah ini taruh di sana. Sampah koran taruh di sana. Bentar, aku mau cari koran untuk membuat patungan nanti. Halo? Ya, betul. Saya Aini. Oh iya, Pak. Betul, Pak. Saya dan teman-teman saya yang daur ulang sampah-sampah ini. Kapan, Pak, jadwal pamerannya, Pak? Oh, baik, Pak. Saya usahakan. Boleh, Pak. Silahkan mampir ke rumah untuk lihat lagi ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Teman-teman, kita dapat undangan pameran bulan depan. Yes. Kerajinan daur ulang kita akan dipajang bersama karya pengrajin daur ulang lainnya. Tapi, bagaimana kalau produk kita jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan kita. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus ditolak? Tidak. Harus optimis. Percaya diri dan yakin. Yakinlah, ini kesempatan baik. Yakin. Ini kesempatan baik. Ayo lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Semangat. Sesuaikan dengan gambarnya. Barang yang sudah disimpan di sini, di sudut kiri. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Sebentar, kita foto dulu. Nah, coba lihat sudut sini. Mari kita selesaikan lainnya. Gunting jangan sampai pendek ya. Nanti sulit menyambungkannya. Aku baru saja mengantar emak pergi ke dokter. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tak pernah begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya memberikan instruksi berapa kali emak harus minum obat dalam sehari. Aku pun tak sempat bertanya lebih jauh. Tatapan emak mengisyaratkan supaya cepat membawanya keluar. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik, "Hai, bagaimana kamu, pahlawan emak?" Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. "Ai, bangga sama emak, karena
pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh iya, Lingga, Kiki, Eza hari ini berjanji datang ke rumahku. Mereka akan menyumbangkan botol plastik bekas yang telah dikumpulkannya. Mereka juga tidak akan mempublikasikan kerajinan daur ulang ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Ling, Ki, Zah, we are best friend forever deh. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku.